Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan pertama tentang multimedia. Sebenarnya multimedia ini adalah materi yang berkaitan tentang Excel atau Microsoft Office Excel. Apa sih Microsoft Office Excel itu? Mungkin teman-teman juga sudah tahu semua. Aplikasi Excel itu ya adalah sebuah aplikasi lembar kerja yang dibuat oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Windows atau macOS. Aplikasi ini juga memiliki fitur kalkulasi dan juga pembuatan grafik yang menggunakan strategi marketing Microsoft yang lebih agresif. Menjadikan Microsoft salah satu program komputer yang sampai saat ini masih banyak dipakai di perusahaan, bahkan bukan hanya di perusahaan, di lingkup sekolah, kampus, perkantoran sebagai pengolahan administrasinya, baik itu pencatatan, data karyawan, data barang, gaji, dan masih banyak yang lainnya. Terkait dengan fungsi Excel sendiri banyak sebenarnya fungsi-fungsi Excel yang bisa kita manfaatkan. Bisa dari perhitungan database, kita juga bisa buat, lalu juga kita bisa membantu dalam waktu dan tanggal, serta membantu para engineering juga bisa, masih juga digunakan ya. Manfaat dari Excel sendiri ini ada banyak. Selain dimanfaatkan untuk perhitungan, dia juga bisa digunakan dalam pembuatan grafik, lalu juga menampilkan data agar lebih rapi lagi, serta terutama buat teman-teman yang ingin jadi programmer, sebenarnya juga Excel juga bisa dipakai ya, karena kaitannya dengan rumus dan data angka-angka. Mungkin terkait dengan yang sejarah, mungkin teman-teman bisa cek di Google. Hari ini kita coba langsung masuk ke materi aja kaitan dengan Excelnya. Yang perlu kita ketahui di Excel itu, kita ulas sedikit aja. Ini pertama ada yang namanya cell. Nah, ini yang disebut dengan cell. Ini yang saya barusan klik ini saya bisa sebut dengan sel A1. Kalau saya pindah ke sini, ini menandakan bahwa ini adalah sel D7. Lalu ada lagi yang disebut dengan worksheet atau lembar kerja. Ini lembar kerja kita. Sebenarnya ada kita bisa membuat dalam satu lembar Excel itu kita bisa buat banyak lembar kerja ya, terdiri dari baris dan kolom. Nah, ini lembar kerja yang lain. Kita juga bisa menambah dengan klik tombol plus new sheet, otomatis dia akan membuatkan lembar kerja baru. Nah, gabungan dari worksheet ini bisa disebut dengan yang namanya workbook. Oke, kita masuk aja ke inti dari materi. Oh iya, satu lagi ada yang namanya ranks ya. Nanti kalau misalkan masukkan rank A1 sampai dengan A7. Nah, ini disebut dengan rank A1 sampai dengan A7. Nah, ini. Oke, kita coba masuk materi. Pertama ada yang namanya alamat relatif. Alamat relatif ini kalau saya masukkan contoh ya, di rank A1 itu misalkan angka 20, lalu saya tuliskan rumus. Jangan lupa diawali di Excel itu selalu dengan kata simbol sama dengan sel A1 dikali dengan menggunakan simbol bintang ya, bintang misalkan 100. Hasilnya berarti kan A1 itu berisi nilai angka 20 lalu dikali angka 100. Kalau kita enter jadi angka 2000. Nah, disebut dengan alamat relatif. Nah, kalau saya tarik di samping ini, saya kasih angka 10 atau angka 5. Kalau saya tarik
ya, simbol sampai dengan simbol plus ini. Kalau saya tarik ini, dia otomatis akan menjumlahkan sesuai dengan apa ya, selnya. Contoh di sini tadi kita di sini A1 kali A10 A kali 100 ya. Lalu ada lagi nanti sini langsung dia akan berubah, alamatnya itu berubah sesuai dengan posisi kita nya. Lalu di sini ada 2 dikali 100. Lalu bagian bawahnya, bentar, saya klik dulu, tarik ini ya. Ini A2, yang sini dia otomatis berubah menjadi alamat A3. Jadi pada saat kita copy ke sel lain, dia otomatis akan berubah sesuai dengan selnya, posisi sel dianya. Nah, ini yang disebut dengan alamat relatif. Lalu ada lagi alamat yang disebut dengan alamat semi absolut. Nah, alamat semi absolut itu tadi saya masukkan misalkan angkanya 20. Lalu di sini saya kasih ya, dimulai dengan sama dengan sel A1-nya. Di bagian tengahnya ini kita kasih simbol antara A5. A5 itu yang sel A5. Kita kasih simbol dolar. Lalu dikali, misalkan dikali 100. Nah, ini hasilnya. Kalau kita tarik ke samping, nah ini dia. Yang berubah itu adalah bagian depannya aja. Jadi dia makanya disebut dengan semi absolut. Jadi bagian baris, di depan bagian baris kolomnya itu nilainya itu dia tidak mengalami perubahan. Jadi bagian yang berubah itu hanya bagian ini B, jadi 20 dikali ini 20 dikali 100, lalu kita balikan di sampingnya ini. Kalau kita lihat ini gak akan ada perubahan. Yang berubah ini selnya ini aja, bagian depan ini. Nih contohnya. Coba ini saya balik begini. Nah, ini yang disebut dengan alamat semi absolut. Lalu ada lagi yang disebut dengan absolut. Kalau absolut ini contohnya seperti ini. Saya kasih angka 2000. Dan lupa sama dengan A. Nah, A6 kita kasih enggak simbol dolar, tapi biar lebih cepat langsung F4 aja, karena bentar, sama dengan simbol dolar F4. Nah, jadi di posisi depan A dan belakang A6 itu di bagian depan itu dia akan membentuk simbol dolar. Nah, otomatis kita begitu kita kali dengan 100. 2000. Pada saat kita tarik ke belakang, otomatis dia akan tetap karena dia sel yang dikalikannya itu dia tidak ada perubahan, sama-sama sel A6. Beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas karena kita yang berubah A-nya ini akan berubah. Sel A-nya dia akan mengalami perubahan. Nah, di sini kita lihat nih dia berubah menjadi B karena bagian sel yang B-nya itu kita tidak buatkan absolut. Jadi hanya bagian 5, lalu bagian ya yang itu yang ada perubahan. Disebut dengan semi absolut dan alamat absolut.
mudah-mudahan sih bisa dipahami kaitan dengan ini. Perbedaannya itu contoh dasar aja kaitan dengan sel ya. Lalu ada lagi yang namanya fungsi yang ada di dalam Excel. Kalau saya lihat di sini fungsinya, nah di sini ada yang namanya fungsi teks. Apa sih fungsi teks? Menampilkan suatu teks. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan sebuah teks. Lalu ada fungsi subtitle untuk mengubah atau mengganti teks karakter tertentu menjadi teks yang kita inginkan. Jadi kita ingin merubah sebuah teks menjadi teks lain sesuai dengan keinginan kita. Ingat, sifatnya ini dia bersifat case sensitif. Jadi membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau kita ingin merubah sebuah teks yang akan kita rubah itu hurufnya harus sama persis pada saat kita penulisannya. Lalu ada juga length, fungsinya itu untuk jumlah karakter pada sebuah teks, termasuk spasi juga dia akan dihitung. Lalu ada fungsi left untuk mengambil karakter dari posisi kiri. Lalu ada fungsi right, fungsi untuk mengambil posisi sebelah kanan teks sejumlah karakter yang kita inginkan. Ini kebalikan dari left ya. Lalu ada mid untuk mengambil karakter tengah dimulai dari posisi berapa, lalu berapa karakter yang akan diambil. Lalu ada fungsi proper, mengubah kata pertama, karakter pertama ya, huruf pertama menjadi huruf kapital. Lalu ada over, merubah menjadi huruf kecil menjadi huruf kapital. Lalu ada yang namanya lower itu kebalikannya, yang merubah menjadi huruf besar menjadi huruf kecil. Ini contoh latihan yang sudah, tapi sekarang kita coba latihan baru. Di sini tadi saya sempat buatkan. Di sini saya punya fungsi left, mid, right, lower, upper, proper. Lalu ada kata-kata, yang tadi dulu ya, yang satu. Nanti ada kata-kata satu yang subtitle dulu ya. Misalkan ini contoh, saya punya kata UB Karawang, Jalan Banten nomor 1. Ternyata pada saat penulisan nomor itu harusnya nggak boleh disingkat. Jadi kita bisa gunakan, di sini ada perintah. Pada saat saya menggunakan simbol sama dengan tulis S, ini sebenarnya udah ada kata-katanya. Nah, ini kita pilih. Nah, dalam kurung teks apa yang kita akan rubah? Teks ini nih, kita klik aja teksnya. Lalu jangan lupa di sini untuk pemisahannya ini kita lihat, tergantung, ada komputer yang menggunakan titik koma, ada komputer yang menggunakan koma, tergantung settingannya. Kalau di sini saya menggunakan titik koma. Jadi teman-teman pada saat nanti latihan atau mencoba, dilihat begitu dia keluar ini dia mintanya itu koma atau titik koma. Contoh saya menggunakan koma ya. Nah, di sini teks lamanya apa yang kita mau rubah? Nomor. Nah, jangan lupa pakai kutip 2. Huruf besar dan huruf kecil dia pengaruh. Teks barunya apa? Saya gunakan ini yang salah dulu ya. Jangan komplain, memang sengaja disalahkan. Jadi belajar itu harus ya sesekali kita mendapati suatu hal yang salah, karena kalau misalkan kita udah sering
dapat jadi terbiasa ya. Nah ini jadi nomor dirubah menjadi 0 dirubah menjadi nomor balik. Nah ini kan yang ini nih muncul. Nah ini diminta nih. Nah kita langsung nih, oh ternyata di sini menggunakan titik koma. Nah sekarang coba, tadi saya bilang dia menggunakan case sensitive, n-nya itu huruf kecil, mau nggak? Nah nggak mau kan, dia tetap menampilkan karena nggak ada di sini dikatain kita mau rubah no, ini nggak ada. Coba kalau sekarang kita ganti menjadi no, sesuai dengan huruf besar dan kecilnya. Ini dia berubah, yang tadinya no sekarang menjadi nomor 1 karakterintan. Itu yang disebut dengan fungsi substitute. Nah sekarang kita masuk ke fungsi dari lab. Tadi lab itu mengambil kata sebanyak yang kita inginkan dari posisi sebelah kiri. Misal saya ingin mengambil nih kata kampus, berarti sama dengan jangan lupa perintahnya left. Kalau nggak ada teksnya apa, klik aja teks yang ambil ubah titik koma. Berapa karakter yang mau diambil dari posisi sebelah kiri? Saya akan coba ambil 3 karakter, maka hasilnya 3 karakter huruf K, A, M. Nah sekarang kita ambil contoh meet dalam kurung teksnya apa, dimulai start number. Di sini sudah ada jelas start number, mau dimulai dari number berapa. Saya akan menjadikan kata push ya. Push itu berarti PUS, berarti saya mulai dari karakter 1, 2, 3, 4. P itu karakter keempat sebanyak 3 karakter. Sekarang posisi kanan, saya ingin menjadikan kata E5, berarti right text sebanyak 2. Lalu kita ingin rubah menjadi huruf besar, huruf kecil ya, kata kampus. Berarti saya tinggal sama dengan lower teksnya. Ini aja. Nah, upper kebalikannya. Teks yang tadi huruf kecil kita rubah menjadi huruf upper. Proper apa? Proper itu tadi. Proper itu kita merubah huruf-huruf depannya ya. Nanti berarti huruf K dan E itu otomatis dia akan menjadi huruf besar. Sama dengan proper text, ini otomatis. Jadi daripada kita capek, kita tinggal menggunakan perintah proper aja, kata-kata apa aja yang akan dijadikan depannya huruf besar. Nah kan huruf K dan E nya itu otomatis berubah menjadi huruf besar. Oh ya, tadi ada perintah length ya. Teksnya apa length itu untuk menghitung jumlah karakter, spasi akan dihitung juga 9. Kampus itu 1, 2, 3, 4, 6, 7,
Nah, kampus itu 5 spasi 1 sama 5 9 pas. Jadi ada 9 karakter. Itu kaitannya dengan disebut dengan fungsi. Contoh fungsi ya, nanti kalian bisa coba lagi dengan kasus yang ada di kasus lain atau yang ada di modul materi ya. Ini contoh sederhana aja. Lalu saya masuk ke ada yang namanya fungsi matematik. Ini yang sering kali dipakai, bahkan kadang kita cenderung lupa untuk menggunakannya, atau kita gunakan jumlah satu persatu. Sebenarnya kita menggunakan cara cepat juga bisa. Pertama ada yang perintah function sum menjumlahkan nilai pada rank tertentu. Jadi kita tinggal tuliskan perintah sum lalu tarik ke bawah atau ke samping, otomatis akan menjumlahkan rank yang tadi kita blok. Sum if melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu, satu kriteria aja. Misalkan saya ingin menjumlahkan jumlah dalam satu kelas berapa banyak sih mahasiswa laki-lakinya, kita bisa menggunakan sum if. Lalu sum if s menjumlahkan karakter dengan banyak kriteria. Misalkan dalam satu kelas saya ingin menjumlahkan mahasiswa laki-laki yang sudah menikah. Jadi ada laki-laki, lalu ada sudah menikah juga. Lalu ada sum product untuk mengalihkan nilai yang ada dalam sebuah array, kemudian menjumlahkannya. Minimal itu 2 dan maksimal itu 255. Ini jarang juga dipakai, tapi yang paling banyak itu sum if, sum ms. Range berarti rata-rata untuk mencari nilai rata-rata suatu range. Fungsi max untuk mencari nilai tertinggi. Misalkan dalam satu kelas kita punya mahasiswa ada 40, daripada kita sortir satu persatu, lebih baik kita gunakan max. Lalu tinggal blok, akan ketahuan tuh siapa sih nilainya yang paling tinggi, lalu siapa sih nilainya paling rendah, dengan menggunakan fungsi max dan min. Ini untuk nanti tinggal baca aja nih contohnya, latihannya. Tapi saya ingin menggunakan contoh yang berbeda ya. Mungkin teman-teman bisa biar ada gambaran lain sambil mengerjakan yang ini. Nanti juga saya akan coba gunakan contoh yang berbeda. Di sini sudah saya buatkan. Nah, di sini menggunakan contoh ini yang mungkin sedikit gambaran nanti dia kerja kaitan dengan penggajian. Kadang status jenis kelamin suka menentukan juga kaitan dengan gaji ya. Kadang SDM pengen tahu karyawan yang wanita yang sudah menikah berapa banyak sih gaji yang kita keluarkan, karyawan pria yang sudah menikah. Nah, mau nggak mau kita menggunakannya itu tadi sum if s itu tadi. Pertama kita ingin mencari total. Total itu perintahnya sama dengan sum dalam kurung, tinggal tarik aja. Nah, seperti ini. Oke. Lalu rata-rata sama dengan ini udah ada sebenarnya, kalau kita lupa judulnya apa ininya tinggal klik depannya ingat, tapi biasa kadang belakangnya suka lupa bahasa Inggris ya, biasa takut dia sudah ditampilkan. Nah, ini rata-rata gajinya. Total karyawan pria berarti kita hanya satu kriteria itu berarti kita gunakan sum if kurung range mana. Jangan lupa tadi koma kriterianya apa, misalkan yang kita minta pria, jangan lupa kutip karena dia sifatnya string. Oke, kita gunakan kutip 2 pria. Nah, ring yang akan kita jumlahkan di sini.
Nah sekarang wanita hampir sama seperti tadi, sum if udah ada range-nya. Jadi kalau di sini dia nggak terlalu ini ya, dia nggak terlalu melihat besar dan kecil. Beda halnya seperti yang tadi pada saat pengganti ya. Kalau di sini dia nggak terlalu mengenal kata besar dan kecil. Nah ini lalu, nah ini dia 2 kriteria sekaligus mencari karyawan wanita dengan status sudah menikah. Berarti kan ada 2 kriteria, jenis kelamin sama statusnya, baru dijumlahkan. Berarti kita gunakan sum if, sum rank-nya, rank yang akan dijumlahkan, kebalikannya kalau tadi rank-nya di belakang, rank jumlahan. Kita lihat di sini aja nih, kita lihat nih sum rank kriteria 1 apa, kriteria 2-nya apa. Sebenarnya di Excel tuh udah jelas ya. Nah, kriteria range-nya sip, jadi koma, kita mencari wanita. Range 2-nya ini dia. Kita lihat di sini wanita yang sudah menikah baru 1 ya, 9 juta. Sekarang kita coba cek yang prianya. Kriterianya sorry. Ini dia hasilnya. Ini contoh latihan kita hari ini. Nanti silakan teman-teman coba explore lagi dengan kasus yang berbeda. Mudah-mudahan sih apa yang saya sudah sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan, bisa dipelajari lagi, atau kalian coba cari lagi contoh-contoh kasus lain. Mungkin dari sesi itu aja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar atau di WA atau nanti pada saat video conference ya. Mungkin dari situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.